Prancis ya. Jadi wali kota waktu itu memilih saya untuk membuat ilustrasi karena mereka punya program untuk membuat keterangan gedung-gedung bersejarah di kota Clermont. Ya, saya senang sekali bisa ketemu teman-teman lama. Kemudian saya juga berterima kasih bisa Ibu Ami, Ibu Ani, Ibu Nani menyempatkan diri untuk bertemu. Ya, awalnya saya dari sekolah seni rupa di Yogyakarta, kemudian setelah itu saya melanjutkan di studi di Beijing, di sekolah seni rupa kuliah di sana, dan setelah itu saya bekerja sama dengan penerbit di Hong Kong sebagai ilustratrice, namanya Sun Focus. Setelah itu saya juga bekerja sama dengan galeri namanya Seniwati di Bali yang dipimpin oleh Ibu Mary. Dan Ibu Mary ini memang visinya untuk mengangkat para seniwati Indonesia, khususnya seniwati Indonesia di Bali, karena pada saat itu rata-rata perupa Indonesia, khususnya perupa Indonesia di Bali yang terkenal hanya yang laki-laki saja, yang perempuan lebih banyak ini gitu, lebih banyak ya di bawahnya gitu loh. Jadi Ibu Mary punya visi ke sana, dan Ibu Mary memamerkan para seniwati bergantian gitu. Pas waktu jadwalnya saya dapat kesempatan pameran di Hong Kong, dan puji Tuhan dari 20 lukisan yang dipamerkan itu pameran tunggal saya yang pertama, ada 10 karya yang laku gitu. Dan sejak itu saya memutuskan untuk studi banding di Paris, di Prancis, dengan hasil pameran ini begitu. Dan akhirnya saya stay di sana, bisa kerjasama dengan penerbit di sana sebagai ilustratrice, juga sebagai seniwati berkarya seni, dan akhirnya dengan berjalannya waktu, dengan ketekunan, kesabaran, dan juga satu kuncinya dengan orang Perancis, kejujuran. Jadi kalau kita ya mengatakan apa adanya dan jujur, itu mereka menghargai, dan jadi mereka hubungannya nggak cuma sekali aja, hubungannya berlanjut dan itu meloncat sampai kan akhirnya ya semakin banyak dikenal, semakin ini gitu. Bagi saya nggak ada persaingan. Apalagi ibu seorang seniman perempuan Iya, ya. iya. Bagi saya nggak ada persaingan, sebab saya pikir pertama saya kenapa kok di bidang seni, itu panggilan hati ya. Kalau bukan panggilan hati susah. Saya berkarya di bidang seni itu nggak gampang. Kita belum pas, biayanya besar, untuk studinya nggak gampang, kemudian lulusnya juga nggak gampang, kemudian kalau sudah lulus dapat pengakuan juga nggak gampang. Kalau nggak ikhlas, maksudnya ada embel-embel aku kepingin ini, kepingin itu, pasti nggak bertahan gitu kan ya. Jadinya ikhlas, karena itu memang saya senangnya itu. Jadinya saya tetap berkarya seni. Ya tadi itu yang saya bilang tekun, dan saya pegang yang di wejangan ayah saya ya. Ya, wejangan ayah saya, nasihat dari ayah saya, kalau kamu mau seperti mengabdi gitu ya, seperti pengabdian gitu ya, kalau kamu panggilannya ke seni ya kamu harus mengabdikan dirimu ke seni gitu, apapun juga resikonya gitu. Ya itu saya pegang, jadi apapun juga resikonya. Pada awal-awalnya pameran ya mungkin cuma laku satu lukisan waktu di Perancis gitu, tapi saya bersyukur udah puji Tuhan udah ada yang mengapresiasi, kemudian terus berkarya sampai akhirnya yang buku Saison Disa yang terakhir itu mendapatkan penghargaan. Jadi 4 buku puisi terbaik buku puisi terbaik anak-anak di Prancis tahun 2018 ya. Tahun 2018 ya, bukunya ini gitu. Bukunya tentang apa itu? Ini bukunya tentang karena penerbitnya khusus di bidang di kesastraan Jepang, haiku. Mungkin tahu ya haiku ya.
Haiku itu puisi Jepang pendek, hanya 3 garis. Iya, dan hanya beberapa kosakata. Kalau nggak salah 17 kosakata gitu. Nah, peran Ibu di situ sebagai apa? Saya sebagai ilustratrisnya, iya. Boleh dilihat. Iya, saya tunjukkan ya. Dan saya boleh bacakan kalau mau. Seperti ini. Le rossignol, même devant les princes, son son est le même. Jadinya burung rossignol, burung kenari, meskipun di depan pangeran suaranya tetap sama. Jadi meskipun pendek tapi maknanya dalam gitu. Jadinya cukup mendapat tanggapan yang bagus dari ini. Ini ilustrasinya. Iya. Iya. Jadi ini Itu apa? tulisan Jepang, tulisan kanji. Kemudian ini penulisnya namanya Iza. Iza adalah pujangga terkenal di Jepang. Adalah pujangga terkenal di Jepang tahun 1763. Ada berapa ilustrasi yang Ibu bikin? Ada 20 ilustrasi. Ini saya bacakan sur les fleurs de cerisier personne n'est étranger. Artinya, di bawah pohon ceri tidak ada orang yang berbeda. Gitu. Makna di balik puisinya itu tentang keragaman, kebersamaan gitu. Karena puisi Iza biasanya untuk orang-orang intelektual gitu, dan susah diterjemahkan oleh anak-anak. Dan ini dibuat dalam bentuk buku anak-anak. Jadi dengan ilustrasi membantu untuk anak-anak memahami. Dan dengan buku ini, jadi saya mulai sering diundang-undang ke perpustakaan dari satu kota ke kota lain, dari sekolah satu ke sekolah yang lain, dari sekolah TK, SD, SMP, SMA sampai universitas, sampai ke perpustakaan dan segala macam gitu. Jadi untuk men-sharingkan kerjaan saya sebagai seniwati Indonesia yang membuat ilustrasi. Iya. Di kota Clermont-Deloise. Ya. Kota Clermont-Deloise itu, melukis apa nih, Bu? ya, kota Clermont-Deloise itu saya situasikan dulu, itu sekitar 45 menit dari Paris. Jadi sekitar 70 kilo. Kalau di Perancis kan cepat ya jalan-jalannya ya. Jadi Surabaya ke Sidoarjo, kan? iya betul. Ini Surabaya Sidoarjo gitu. Waktu itu karena saya mulai dikenal sebagai ilustratris Indonesia, dan tentu saja wali kota Clermont bangga juga ada ilustratris yang tinggal di kota Clermont, meskipun ilustratris asing yang mulai dikenal dari segi nasional di Prancis ya. Jadi wali kota waktu itu memilih saya untuk membuat ilustrasi karena mereka punya program untuk membuat keterangan gedung-gedung bersejarah di kota Clermont. Dan puji Tuhan saya yang dipilih. Saya juga nggak tahu, tiba-tiba saya ditelepon sama wali kota bagian culture, bilang, Erlina bisa tidak menolong kami untuk membuat ilustrasi gedung-gedung bersejarah kota kami. Ada 25 ilustrasi begitu. Jadi itu nanti fungsinya untuk informasi turis. Jadi ada, misalnya kalau di depan-depan gedung kan ada tulisannya, misalnya gedung wali kota gitu ya. Gedung wali kota ini kan sudah, misalnya usianya udah 18 abad permulaan, mungkin yang abad ke-18, ada yang abad yang ke-15, kan udah lama banget kan, belum ada foto segala macam. Jadi ini kita ada dokumen-dokumennya. Ibu bisa nggak mengilustrasikan supaya nanti di kota itu kalau ada sirkuit turis ada keragamannya. Jadi kan selama ini kan tulisan tapi juga dan gambarnya kan macam-macam. Ini kan ilustrasi yang ada kan yang mereka punya kan arsipnya kan macam-macam. Jadi mereka kepingin ada satu keragaman. Jadi nggak ya satu unity ya, bukan keragaman, kesamaan. Maaf saya salah ngomong, kesamaan gitu. Jadi dia minta saya membuat ilustrasi gedung-gedung bersejarah itu begitu. Dan
25, ada 25 dan gambarnya itu dipajang di kantor wali kota itu ya? itu dipajang di setiap gedung bersejarah di Kota Klemong dan menjadi arsip Kota Klemong gitu, arsip resminya Sampai begitu. sekarang? Sampai seterusnya? Sampai seterusnya, untuk seterusnya bukan. Untuk Indonesia loh. Ya puji Tuhan, berkat Selain itu Tuhan. rasanya Iya, dan juga diminta untuk mendesain karena Kota Klemong usianya sudah 1000 tahun. Jadi tahun 2023 mereka akan mengadakan acara 1000 tahun Kota Klemong. Jadi saya juga diminta untuk mendesain medali Kota Klemong gitu. Makna lukisan, kenapa saya senang dunia lukis? itu sejak kapan mulai suka? Mungkin juga ada pengaruh orang tua ya, karena ayah saya pelukis, Bapak sih Bapak Doho Senjoyo, iya, pelukis juga di Bali. pelukis, iya. Sekarang menetap di Bali, asalnya dari Surabaya. Waktu itu temanan sama Pak Rahmat ya. Ya pelukis-pelukis zaman dulu, gitu. Kemudian sekarang Pak Teja juga mungkin kenal ya. Kemudian sekarang udah pindah ke Bali. Dan jadi selain pengaruh dari orang tua, juga dari ayah, dan juga ibu juga melukis, juga membuat keramik. Tapi sekarang udah nggak terlalu aktif. Gitu. Tapi kalau ayah masih aktif melukis, ayah tetap. Ayah atau ibu lukisannya alirannya apa? Ayah realis impresionis ya. Ya, nanti rencananya tanggal 5 November, kebetulan tanggal 5 November saya dengan teman-teman Indonesia di Perancis dan teman-teman Perancis juga akan mengadakan acara La Diversité de l'Indonésie, artinya keragaman Indonesia. Jadi satu hari itu kita akan promosi Indonesia dari segala segi kesenian. Karena saya kan ada yayasan yang namanya Yayasan L'Art de la Diversité, itu seni keragaman. Jadi di yayasan ini kita memperjuangkan keragaman lewat kesenian begitu. Lagi Bu, makna lukisan bagi Ibu. Makna lukisan, ya, bagi saya satu longgas ya. Longgas itu satu bahasa. Karena saya waktu kecil nggak terlalu seperti yang teman saya tadi bilang, Leni, saya di sini ditemanin teman-teman saya, Leni, teman SD saya, dia bilang, Erina kalau waktu di SD dulu kan diem melukis saja. Ya memang itu saya lebih seneng mengungkapkan lewat bahasa rupa gitu. Jadi ya itu. Ada kayak kepuasan gitu Bu ya. Karena saya susah kalau diajak ngomong, makanya wawancara ini kan live ini agak gimana gitu, nggak biasa. Mungkin kalau penyanyi bagus ya live-nya gitu ya, kalau saya kalau live itu Kalau boleh tahu pergumulan berat. Nggak tahu ya, saya kan dari kecil kan lukis-lukis dibuang, kemudian nggak pernah ngitung ya. Banyak lukisan yang saya seneng ya. Kalau nggak seneng kan saya pasti ya tahu sendiri kan, kalau penulis segala macam kalau nggak seneng ya dibuang gitu kan, diremas-remas dibuang gitu. Kalau saya juga gitu. Tapi ada yang berkesan, itu lukisan tentang anak saya. Itu yang nggak mau saya jual karena ya anak-anak kan, apalagi sekarang udah gede-gede, saya lihat Pak Cinya nggak mungkin lagi kembali kecil gini lagi kan, yang tentang 3 anak itu ya. Triptik itu apa ya bahasa Indonesia, tiga lukisan jadi satu gitu. Jadi saya waktu itu bilang sama anak saya, kamu ini lukisan ini maknanya setiap individu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau bersama. Memang kelihatan kalau lukisannya sendiri-sendiri bisa, tapi kalau dipisah lebih bagusan kalau bersama gitu loh. Seperti ya kita keluarga gitu, sama saudara juga, masing-masing kita baik lah, tapi lebih baik lagi kalau kita bersama gitu.
realis ya. Realis. Ciri khasnya Ciri soalnya kalau nggak khasnya salah, saya lihat lukisannya tuh hitam putih dengan beberapa warna gitu, lebih natural, lebih ke minimalis mungkin ya. Dan ini saat ini saya sedang kerjasama dengan dengan teman-teman dulu yang di Sekolah Seni Rupa Jogja juga, untuk membuat proyek bersama gitu. Semua bidang punya prospek ya, dan semua bidang punya prospek, bidang seni juga punya prospek, dan di luar negeri atau di luar negeri nggak masalah. Yang penting tadi saya bilang kita memberikan yang maksimal, nggak usah mengharap nggak usah mengharap kembali, tapi kita memberikan yang maksimal. Jadi biar istilahnya kita jangan mengejar uang. Jadi kita kalau kita kerja, kita memberikan yang maksimal. Nanti uang yang mengejar kita, gitu. Kalau kita ngejar uang, ya nggak capek sendiri, nggak habis-habis. Sama ibu itu kayak prinsip mengabdi tadi ya. Iya betul. Mengabdi yang di sini. Mengabdi yang di sini ya. Waktu saya melukis, saya memberikan yang hati saya yang terbaik begitu ya. Selebihnya apakah orang lain senang? Bisa juga kita bekerja nggak untuk uang ya. Mungkin kita ingin mengharapkan apresiasi orang, penghargaan orang, dipuja-puja atau apa gitu ya. Jadi intinya jangan ke sana gitu. Fokusnya jangan ke sana. Kalau apa yang kita kerjakan, fokusnya apa yang kita kerjakan kayak pengabdian, pelayanan, kita memberikan yang terbaik. Jangan mengharapkan pujaan atau segala macam, atau disanjung-sanjung atau segala macam gitu. Ya kalau ada itu maksudnya istilahnya itu kado dari Tuhan lah kalau istilahnya gitu. Jadi semua apa yang kita kerjakan itu satu pelayanan. Seperti kita masak pun untuk anak-anak itu juga melayani anak-anak. Jadi saya juga nggak mengharapkan anak-anak saya berterima kasih itu terserah, tapi toh buktinya secara natural anak-anak juga menghargai apa yang kita kerjakan.